Sholawat nariyah ini sholawat yang masyhur di tengah-tengah masyarakat Indonesia, bahkan di dunia ini. Dan kenapa kok masyhur? Karena memang sholawat nariyah ini sudah terbukti, sudah teruji dahsyatnya, khasiatnya. Ini disebutkan di dalam kitab Khazinatul Asrar. Wa minas sholawati al-mujarrabati as-sholatu tafrijiyah al-qurtubiyah. Termasuk sebagian dari sholawat yang teruji, yang terbukti, yaitu sholawat tafrijiyah al-qurtubiyah. Kalau kata orang sini sholawat nariyah. Nah, sholawat nariyah ini siapa yang ngarang? Kok dahsyat sekali? Ya ini ulama beda pendapat. Cuma yang paling masyhur, yang menulis sholawat nariyah ini adalah Al-Imam Ibrahim At-Tazi. Al-Imam Ibrahim At-Tazi, yaitu seorang imam besar, seorang waliullah yang hidup di abad ke-8 Hijriyah. Imam Ibrahim At-Tazi, bukan sahabat itu. Nah, saya tahu sebagian orang Wahabi ini ngarang, ya, katanya sholawat nariyah, bukan ngarang, mencemooh sholawat nariyah. Karena katanya dikarang oleh Syekh At-Tazi, dan Syekh At-Tazi ini katanya seorang sahabat. Ya, kan nggak ada sahabat yang namanya Syekh At-Tazi. Bukan. Al-Imam At-Tazi, Al-Imam Ibrahim At-Tazi itu seorang waliullah, seorang sufi yang hidup di abad ke-8 Hijriyah. Itu. Lah sholawat nariyah ini sangat ampuh. Ya, jadi kok coba saya kasih makna, ya. Faedahnya macam-macam. Dari maknanya ini diketahui faedahnya. Faedahnya sholawat nariyah bisa diketahui dari maknanya ini. Allahumma ya Allah, sholli sholatan kamilah. Semoga engkau memberi tambahan rahmat ta'zim dengan rahmat ta'zim yang sempurna. Sholli sholatan kamilah. Wa sallim salaman tamman, dan semoga engkau memberi salam dengan salam yang sempurna. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, kepada Gusti kami yaitu Nabi Muhammad, alladzi tanhallu bihil uqad. Ini alladzi tanhallu bihil uqad, yang dengan sebab Nabi Muhammad, yang dengan perantara Nabi Muhammad, tanhallu bihil uqad, segala keruwetan, segala kesulitan itu menjadi lepas. Ya, kalau kita punya kesulitan, ruwet, terkadang orang itu ruwet, nggak menemukan jalan keluar. Ya, contohnya kalau ikut ibu, bapaknya nggak setuju. Kalau ikut bapak, ibunya nggak setuju, ruwet. Ya. Ingin lepas, nah, perbanyak membaca sholawat nariyah. Ya. Alladzi tanhallu bihil uqad, yang dengan perantara Nabi Muhammad tanhallu bihil uqad, maka keruwetan itu menjadi lepas. Tanhallu bi sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab, dan dengan perantara Nabi Muhammad kesusahan itu menjadi hilang. Kesusahan itu dirubah menjadi senang. Kesusahan, kesedihan itu menjadi hilang. Nah itu. Jadi kalau kita susah, apapun susahnya, berbanyak membaca sholawat nariyah. Wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij, dan segala hajat itu dipenuhi dengan perantara Nabi Muhammad. Nah, orang yang membaca sholawat nariyah akan dipenuhi hajatnya, ya, akan disampaikan cita-citanya.
wa tuqdha bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib, dan semua yang disenangi hati itu tercapai dengan barokahnya dengan lantaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan membaca sholawat nariyah, ya, apa yang disenangi hati akan dicapai, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tunalu bihir raghaib. Lengkap faedahnya sholawat nariyah. Keruwetan menjadi lepas, kesusahan menjadi hilang, segala hajat itu dikabulkan, segala yang disenangi hati tercapai. Wa tunalu bihir raghaib. Terus wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim, dan dengan perantara wajahnya dan dengan perantara Rasulullah SAW hujan itu diturunkan, diminta kepada Allah atas turunnya hujan. Makanya kalau lagi kemarau panjang ingin turun hujan, selain yang sudah masyhur yaitu sholat isqa, bisa juga dengan memperbanyak membaca sholawat nariyah. Wa istasqal ghamamu biwajhil karim. Terus wa ala ahlihi wa sahbihi, ya, dan salawat dan salam tersebut juga semoga tertimpahkan kepada keluarganya Rasulullah, sahabatnya, wa ala alihi wa sahbihi kulli hatin, di dalam setiap sekejap waktu yang sekejap, wa nafasin, dan setiap hembusan nafas, ya, bi adadi kulli ma'lu milak, sebanyak apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari artinya itu sudah bisa dilihat faedahnya sholawat nariyah. Ya. Kalau kamu nanti susah urusan apapun, perbanyak membaca sholawat nariyah, diangen-angen maknanya. Allahumma sholli sholatan kamilah. Ya Allah, semoga engkau melimpahkan rahmat ta'zim yang sempurna, wasallim salaman taman, dan salam yang sempurna ala sayyidina, kepada Gusti kami Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, alladzi tanhallu bihil uqad, yang mana disebabkan Nabi Muhammad segala keruwetan itu menjadi lepas, tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab, dan segala kesusahan itu menjadi hilang. Terus wa tuqdha bihil hawaij, dan segala hajat itu dipenuhi. Wa tunalu bihir raghaib, dan disebabkan Nabi Muhammad segala apa yang disenangi hati itu dicapai. Wa tunalu bihir raghaib. Terus wa yustasqal ghamamu biwajhil karim, dan dengan perantara wajahnya Nabi Muhammad, ya, diminta hujan itu turun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diminta turunnya hujan. Wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lu milak, ya. Nah, ini saya sebutkan komentarnya para imam. Ini dicatat sendiri, ya, komentarnya para imam. Ya, wa qala Syekh Muhammad At-Tunisi. Syekh Muhammad At-Tunisi ini menyebutkan, man dawama ala hadhihi sholatin nariyati, barang siapa melanggengkan istiqomah membaca sholawat nariyah, kulla yaumin ihda asyara marratan, setiap hari 11 kali. Mudah ini, tiap hari hanya 11 kali. Barang siapa melanggengkan istiqomah membaca sholawat nariyah, dihayati maknanya, sehari 11 kali, ka'annaha tunzilur rizqa minas sama, maka seakan-akan dia itu menurunkan rizki dari langit. Ya, maka seakan-akan sholawat nariyah itu menurunkan rizki dari langit. Wa tumbituhu minal ardi, dan menumbuhkan rizki dari bumi. Nah, jadi orang yang membaca sholawat nariyah sehari 11 kali, rizkinya mudah, lapang. Padahal sholawat nariyah 11 itu paling butuh waktu 5 menit atau paling lama 10 menit. Nah, ini satu hari satu malam 11 kali. Wa qala al-imamu ad-Dinawari. Ya, ada yang membaca ad-Dainuri. Kalau saya membaca ad-Dinawari. Man qara'a hadhihi sholata dubura kulli sholatin ihda asyrata marratan. Barang siapa membaca sholawat nariyah ini tiap setelah sholat 11 kali,
Barang siapa membaca sholawat nahriyani setelah sholat 11 kali, wa yattakhidhuha wirdan, dan sholawat nahriyani dijadikan wiritan, artinya setelah sholat dibaca 11 kali dengan istiqomah, la yanqati'u rizquhu, maka rizkinya orang tersebut tidak akan terputus-putus, rizkinya akan lancar, rizkinya tidak akan terputus-putus. Wa yanalul maratibal aliyah, dan dia akan memperoleh derajat yang tinggi, dia akan memperoleh pangkat yang tinggi, wad-daulatal ghaniyah, dan kekuasaan yang kaya. Maka dia oleh Allah akan dijadikan orang kaya. Ini menurut dawuhnya Al-Imam Ad-Dinawari. Ada yang baca Ad-Dainuri, ya. Mudah ini diamalkan. Membaca sholawat nahriyah 11 kali tiap setelah sholat. La yanqati'u rizquhu, rizkinya tidak akan terputus-putus. Terus rizkinya itu datang terus. Ya, yang jelas ada sebabnya. Nanti akan diberi sebab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa sebabnya itu dagang, bisa sebabnya itu apa, kerja apa, terus rizkinya dilancarkan oleh Allah. Ya, macam-macam. Wa yanalul maratibal aliyah, dan akan mendapatkan derajat yang tinggi, wad daulatal ghaniyah, dan kekuasaan yang kaya. Ini. Ya. Wa man dawama 'alaiha ba'da sholatis subhi kulla yaumin. Ini mudah semua ini diamalkan. Barang siapa melanggengkan membaca sholawat nahriyah setelah sholat subuh, kulla yaumin ihda wa arba'ina marrah, setiap hari 41 kali. Setiap hari 41 kali. Ya, ini mudah dilakukan. Barang siapa melanggengkan sholawat nahriyah setelah sholat subuh tiap hari 41 kali, yanalu muradahu aidon, maka cita-citanya akan tercapai, akan diwujudkan, dicapaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau sholawat nahriyah setelah sholat subuh dibaca 41 kali. Sholawat nahriyah 41 kali itu sekitar 15 menit. 15 menit. Ya, kalau kamu rokokan yang sudah besar maksudnya. Ya, rokokan santai ya mungkin 15 menit ya. Sholawat nahriyahnya 41 kali sudah selesai. Yanalu muradahu. Ya, makanya santri itu enggak akan menemukan jalan buntu. Kenapa? Karena santri langsung minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini. Itu kalau dibaca setelah subuh 41 kali. Nah, ini ada yang lebih hebat. Wa man dawama 'alaiha kulla yaumin mi'ata marrah. Ini juga mudah. Barang siapa melanggengkan sholawat nahriyah tiap hari 100 kali. Sholawat nahriyah 100 kali sekitar setengah jam. Setengah jam. Nah, disempatkan waktu setengah jam. Ya, nanti kalau sekarang masih belajar nahwu, masih banyak pelajaran, jangan ngamalkan yang berat-berat. Nanti kalau sudah kawin atau kalau sudah lulus SMA umpamanya, ini diamalkan. Barang siapa melanggengkan sholawat nahriyah kulla yaumin mi'ata marrah, setiap hari 100 kali. Ya, hanya setengah jam. Setengah jam ini sebentar, setengah jam ini. Ya, orang nonton sinetron setengah jam, kok sudah selesai ini sinetronnya. Ya, belum apa-apa sudah setengah jam, itu sebentar. Barang siapa membaca sholawat nahriyah satu hari, tiap hari 100 kali, ya suluh matlubuhu, apa yang dicita-citakan akan tercapai. Wa yudriku gharadahu fawqa ma aradahu, bahkan dia akan sampai kepada yang melebihi cita-citanya. Dia akan mencapai yang melebihi cita-citanya. Itu cita-citanya jadi gubernur, ternyata bisa jadi presiden. Nah, itu di atas cita-citanya. Cita-citanya hanya ingin begini, ternyata di atasnya. Ya, orang yang mengamalkan sholawat nahriyah tiap hari 100 kali. Ya, itu nanti kalau 100 kali ya. Nah, itu
Kalau 1000 kali, ya, sehari sholawat nariyah dibaca 1000 kali. Wa man dawama 'alaiha kulla yaumin alfa marrah, barang siapa melanggengkan sholawat nariyah tiap hari 1000 kali, falahu ma la yasifuhul wasifun, maka orang tersebut akan mendapatkan nikmat yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Ya, saking luar biasanya. Orang tersebut akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Saking luar biasanya tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Mimma la ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khotoro ala qalbi basharin, bahkan tidak pernah terbersit dalam hati. Nikmat apa itu? Wallahu a'lam, ya. Itu kalau sholawat nariyah dibaca 1000 kali tiap hari. Falahu ma la yasifuhul wasifun, orang tersebut akan mendapatkan nikmat yang luar biasa, saking luar biasanya tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Mimma la ainun ra'at, dan tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan wala khotoro ala qalbi basharin, tidak pernah terbersit di dalam hatinya manusia. Itu kalau sholawat nariyah dibaca 1000 kali. Wa qala al-Imam Al-Qurtubi, sholawat nariyah ini juga dinisbatkan pada Imam Qurtubi. Bisa dikatakan as-sholatul Qurtubiyah. Ya. Wa qala al-Imamul Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, man arada tahsila amrin muhimmin azimin, barang siapa ingin menghasilkan sesuatu yang penting, yang besar, ya, ingin punya rumah, ingin membangun rumah, pokoknya sesuatu yang besar, audaf al-bala il-mukim, atau untuk menolak bala yang menetap, ya, falyaqra hadhihi shalat at-tafrijiyah, maka bacalah sholawat tafrijiyah ini atau sholawat nariyah ini, wal yatawassal biha ilan nabiyyi dzil khuluqil azim, dan bertawassullah dengan sholawat nariyah ini memakai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah arba'ata alafin wa arba'amiatin wa arba'ina marrah, bacalah sholawat nariyah 4444. Ya, ini bisa dibuat jemaah. Ya, ada orang punya istri, punya anak, belum punya rumah, pekerjaan pas-pasan, ingin punya rumah. Ya, rumahnya ngontrak kecil, anaknya banyak. Ya, ingin punya rumah. Lah ini ingin menghasilkan sesuatu yang besar berarti. Maka bacalah sholawat nariyah ini 4444. Ya, itu bisa dibuat gotong royong, tidak harus dibaca oleh satu orang, bisa dibuat gotong royong. Fa innallaha ta'ala yuwaffiqu muradahu wa matlubahu ala niyatih, maka Allah akan memberikan pertolongan, hasilnya apa yang diinginkan, apa yang dicari sesuai dengan niatnya. Wa kadza dzakara Ibnu Hajar Al-Asqalani khawassa hadzal adad. Nah, sebagaimana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan keistimewaan bilangan ini 4444, ya. Itu adalah sebagian komentarnya para ulama tentang membaca sholawat nariyah.